Bayangin deh gimana perasaan kita bila ada sekelompok pemegang kepentingan yang hendak menguasai dunia dengan memakai cara yang licik. Salah satunya menyebar virus agar orang-orang di dunia bisa dikendalikan. Berbeda dengan pandemi sekarang, di film ini justru nyebarin virusnya itu secara terang-terangan, bahkan pakai teknologi drone. Namun yang lebih menarik di dunia ini, di film ini ada pula orang-orang yang memiliki kekuatan super guys. Kali ini gue akan ngebahas sebuah film Korea yang bertema science fiction seru buatan sutradara Chang yang dirilis tahun 2020 lalu. Dibintangi oleh anggota grup K-pop besutan FNC Entertainment yaitu P1 Harmony. Film ini didukung juga oleh artis lain yaitu Yonghwa dari CN Blue, Hyun dari girl band AOA sebagai Seo Nuna, dan masih banyak lagi pemeran lainnya. Film ini banyak plot twistnya guys, jadi harus disimak dengan baik. Oke, langsung aja ke ceritanya. Siapkan cemilan, siapkan posisi ternyaman. Let's begin the story. Scene dibuka dengan penjelasan tentang catatan eksperimen nomor 200 dari virus bernama Alcor yang sudah cukup lama diteliti. Virus tersebut seperti sengaja disebarkan ke seluruh dunia oleh pesawat tanpa awak atau drone. Nah, intinya cara kerja virus ini menyerang otak besar dan membuat perasaan menjadi lepas kendali, auto jadi psikopat semua ini. Scene pun beralih kepada reruntuhan kota Seoul di mana masa depan terjadi di tahun 2020. Di situ terlihat para survivor yang sedang melancarkan aksi sesuatu terhadap beberapa drone yang membawa virus. Di situ terlihat beberapa tokoh guys, ada om-om dan satu cewek beserta rekan lainnya. Singkat story, mereka berempat pun berhasil melarikan diri menggunakan dua mobil. Intinya pekerjaan tersebut untuk menangkap drone yang berisi virus. Setelah baku hantam di adegan awal, scene pun beralih ke gedung bioskop yang mereka gunakan sebagai tempat persembunyian. Ada tokoh yang pakai kacamata bernama Jong Seop berhasil meneliti drone tadi. Di situ sepertinya om-om yang menjadi pemimpin mereka meminta Jong Seop melacak drone yang lainnya. Terlihat di layar laptop ada titik-titik merah penyebaran yang sangat banyak di seluruh dunia termasuk Indonesia ini. Yang artinya drone-drone tersebut membawa virus Alcor tersebar di seluruh dunia guys. Seperti film bertahan hidup pada umumnya, mereka akan melakukan tugas sehari-hari, mulai dari pengintaian dan juga mencari bahan makanan guys. Ada scene menarik di mana si paman ngejelasin sebuah rasi bintang yang disebut bintang kematian. Nah, rasi bintang tersebut katanya digunakan sebagai suatu sinyal. Si paman tersebut berkata kepada si Luna bahwa dia itu sedang menunggu sinyal. Sayangnya di kejadian itu dia tidak menjelaskan apa itu sinyal dan apa itu bintang kematian. Scene pun beralih kepada keesokan paginya, di mana si Nuna dan adiknya Jong Seop pergi mencari kebutuhan sehari-hari. Di perjalanan pulang, Nuna dan Jong Seop dikagetkan oleh suara tembakan. Nuna dan Jong Seop pun berjalan dengan waspada. Di sisi lain, Paman dan Theo yang tengah mencari drone-drone lainnya menggunakan alat sejenis radar atau pelacak GPS gitu. Di scene penelusuran ini terjadi banyak kejadian guys, dari si Nuna yang dikerjain seorang bocil aneh sampai si Paman dan Theo yang baku tembak dengan tingkah drone yang aneh-aneh. Sehingga cerita, paman mampu menginvestigasi si bocil yang ternyata bernama Soul itu. Ternyata dia sudah terinfeksi virus, tapi anehnya ia baik-baik saja. Menurutnya si bocil punya kekuatan di dalam dirinya itu sehingga virus tidak menginfeksi dirinya. Setelah menjelaskan hal tersebut, si paman mendapat notifikasi tentang sesuatu yang dianggap sebagai sinyal tadi. Menurut si paman, katanya bakal ada meteor jatuh. Nah, benar aja. Ternyata ada kejadian di mana meteor jatuh ke bumi. Setelah memastikan kejadian meteor jatuh tersebut, maka mereka pun beranjak menuju ke tempat meteor itu di arah timur. Di perjalanan, tiba-tiba badai pasir datang menerjang mereka semua. Di dalam badai pasir pun kelimanya terpisah dan harus bertahan sendiri-sendiri. Singkat cerita, lagi pada ripuh kayak gitu, si drone mulai menyerang dan terjadi lagi pertempuran sengit di sana. Sangat disayangkan ketika si Nuna ini ingin cari adiknya si Jong Seop, dia harus terkena tembakan virus akibat serangan drone tersebut. Lalu akhirnya si Nona pun meminta si paman untuk segera mengakhiri hidupnya. Perubahan pun mulai terjadi pada si Nuna dan paman pun mau gak mau harus terpaksa menembaknya sampai mati. Sesaat kemudian, Sul dan Jong Seop datang dengan histeris melihat kakaknya mati di tangan si paman.
Nah, lalu scene selanjutnya beralih ke masa lalu. Di dalam scene ini terlihat seorang sedang merekam dua orang yang sedang molor. Tak lama kemudian, keduanya sadar dan tidak ingat apa-apa. Namun di situ ada kejadian ketika mereka mengambil sebuah kunci dengan nomor 17. Singkat cerita, mereka melihat seseorang bertopeng yang tadi membawa kamera. Mereka pun mengejar seorang bertopeng tersebut. Orang bertopeng tadi masuk ke sebuah mobil. Lalu dua orang pria keluar dari mobil langsung berbalik mengejar mereka. Di situ kedua boyband tersebut sepertinya diburu dan ditembakin guys. Akhirnya mereka pun bisa lolos. Lalu mereka mencari informasi dan bertemu dengan seseorang tante-tante yang ngakunya sih kenal mereka. Berbekal sebuah kunci nomor 17, mereka pun masuk secara paksa ke dalam sebuah bangunan yang ditunjukkan oleh tante tadi. Rupanya di dalam loker nomor 17 terdapat tas yang berisi barang-barang keduanya. Gak lama kemudian seseorang yang ngaku pamannya si pemuda jaket coklat memergoki mereka. Nah, diketahui si pemuda jaket coklat itu namanya Ji-ung dan si jaket biru bernama Ki-ho. Lalu si Ki-ho menggunakan jam tangan yang ada di dalam tas tadi dan menemukan sebuah cincin. Lagi asik ngobrol, seorang paman-paman berkacamata datang menghampiri mereka dan berkata tentang sebuah tugas dan intinya mereka harus bisa menyelesaikannya. Singkat story, ternyata cincin dan jam tangan tadi punya kekuatan. Nah, cincin memiliki kekuatan telekinesis dan sedangkan jam tangan bisa melakukan teleportasi bagi pemakainya guys. Kemudian si paman berkacamata yang diperankan oleh player Running Man itu tiba-tiba berubah wujud menjadi opa-opa muda dan lalu pergi gitu aja. Singkat story, mereka pun bertemu lagi dengan seseorang bertopeng dan juga komplotannya. Lalu si Ji-ung dan juga si Ki-ho ini langsung aja mengejar mereka. Dengan kekuatan dari cincin tadi, Ji-ung mencoba mengorek informasi dari keduanya. Namun sebelum kedua pria itu membuka mulut, si tante yang di awal tadi malah menembak kedua pria tersebut. Pas mereka mau ngejar si tante, malah si tante itu udah mati guys. Di situ ada si pria bertopeng yang terlihat masih selamat. Sontak Ji-ung dan Ki-ho pun mengejar pria si bertopeng itu. Lalu sampai ke sebuah bangunan kosong yang diinisialir tempat penelitian virus Alcor. Di sana mereka menemukan seorang wanita yang terikat dan seperti kesulitan bernafas. Intinya si wanita itu bisa jadi adalah cewek eksperimen dari virus Alcor ini. Singkat cerita, si Ji-ung dan Ki-ho pun dikepung oleh orang-orang jahat, termasuk orang yang ngaku pamannya tadi. Akhirnya ingatan mereka pun tiba-tiba kembali. Intinya orang-orang tersebut adalah dalang atas menyebarnya virus Alcor guys. Singkat cerita, terjadi baku hantam yang cukup sengit di sini sampai akhirnya Ji-ung dan Ki-ho berhasil mengalahkan orang-orang jahat itu. Setelah itu mereka tiba-tiba pergi menuju tahun 2020 guys. Meskipun awalnya salah tempat Dax, malah nyasar ke restoran Padang. Nah, gue dapat info ternyata kejadian si Ji-ung dan Ki-ho ini terjadi di tahun 2002. Mereka langsung lompat ke 2020. Nah, scene selanjutnya beralih ke tahun 2020 atau masa sekarang. Memperlihatkan ada seorang anak laki-laki bernama Intak yang tiduran di kelasnya. Scene ini berfokus ke si Intak dengan segala aktivitas remajanya. Di scene ini juga lompat-lompat guys. Ada pula scene yang memperlihatkan cewek yang dibully bernama Chaeyoon. Pokoknya semua tokoh-tokoh ini nanti akan berpengaruh guys. Balik lagi ke scene si Intak, pas lagi dia di warnet, ada seseorang misterius yang nyilet pundaknya. Nah, si pria tadi sepertinya lagi memata-matai si Intak ini dan memastikan sesuatu gitu yang belum dijelaskan. Kemudian scene beralih lagi pada Chaeyoon yang ternyata doi lagi ngobrol sama bonekanya yang hirup. Kayaknya sama seperti si Intak, si Chaeyoon ini punya sesuatu kekuatan misterius. Berbeda dengan si Intak yang happy-happy, cerita si Chaeyoon ini mah lebih sedih. Intinya si Chaeyoon ini mau camping malah dibohongin sama teman-temannya, dibully gitulah. Padahal doi udah ada di perkemahan guys. Kasihan pokoknya. Emang teman-temannya si Chaeyoon ini pada berdebah semua. Berbeda dengan si Intak yang hidupnya enjoy, ternyata si Intak itu pengen jadi dancer boyband gitu Dax. Nah, sayangnya dari cerita aktivitas kedua tokoh tersebut terjadi sesuatu yang akan menjadi sumber malapetaka. Saat mereka beraktivitas, terlihat banyak sekali drone yang berterbangan di atas langit. Awalnya semua orang yang di sana santuy-santuy aja. Namun tak lama setelah kejadian drone
itu, drone tersebut mulai menembakin virus ke semua orang. Virus tersebut membuat semua orang saling bunuh guys, jadi psikopat instan pokoknya. Intak dan gurunya mencoba melarikan diri, tapi sayangnya si ibu guru terkena virus. Akhirnya Intak pun harus berjuang sendirian. Shin pun beralih kepada Chaeyoon dan ayahnya yang hendak pergi ke suatu tempat. Singkat cerita, perjalanan mereka terhenti oleh kerusuhan di jalan yang mereka lewati. Rupanya hampir semua orang sudah terkena virus Alcor ini, makanya rusuh-rusuh di mana-mana. Sayangnya ayah si Chaeyoon ini harus mati di sini. Singkat story, si pria misterius itu datang dan menyelamatkan si Chaeyoon ini. Shin pun ngeliatin si Intak jatuh dari atas gedung didorong oleh orang-orang psikopat tadi. Lalu si pria misterius tersebut memantau radar yang dibawanya. Kemudian si Intak malah bangun lagi alias gak mati guys. Jadi dipastikan bahwa si Intak ini punya kekuatan. Orang pas di warnet aja pas disilet dia kebal kan. Nah di sisi lain ada seorang anak kecil yang diinisialir adalah si Nuna yang masih kecil dan Intak pun di situ menyelamatkannya. Nah akhirnya si pria misterius, si Chaeyoon, Intak dan Nuna kecil berhasil kabur dan bersembunyi di gedung yang menjadi tempat awal mula menyebarnya virus tadi. Ternyata si pria misterius itu rupanya adalah si paman-paman tua yang masih muda guys. Ini versi mudanya. Jadi paman-paman yang ada di awal-awal film ini. Ia menjelaskan bahwa yang menyebarkan virus Alcor ini adalah bintang kematian. Dan benar saja paman ini sudah lama mencari anak-anak terpilih guys. Katanya merekalah yang bisa mencegah bencana virus Alcor ini. Singkat cerita, mereka pun bertahan di sana. Nah, si Chaeyoon ini yang bisa menggunakan kekuatannya langsung menggunakan kekuatannya tersebut untuk membuat kondisi di sekitarnya menjadi lebih baik. Terlihat rumput di sekitarnya itu tumbuh kembali, sementara yang lainnya tengah berjibaku menghadapi orang-orang psikopat. Setelah kejadian tersebut, Shin pun beralih lagi pada paman di masa depan. Seperti ucapan paman di masa sekarang tadi, bahwa mereka yang berada di masa lalu dan masa depan disatukan untuk bisa menyelamatkan dunia. Di atas langit kita pun bisa melihat suatu bintang atau sinyal yang selama ini kerap dibicarakan oleh si paman. Di scene itu pun para survivor berdecak kagum ketika melihat ke langit yang menunjukkan tanda-tanda dari sebuah kejadian aneh. Singkat cerita, si Ji-Ung dan Ki-ho berhasil datang ke masa sekarang ke 2020 tempat persembunyian Intak dan kawan-kawan. Film pun diakhiri oleh si pria misterius yang berubah wujud lagi menjadi opa-opa yang ada di masa lalu tadi dan menyambut Ji-Ung dan Ki-ho. Artinya misi selesai, orang-orang terpilih dari masa lalu dan masa depan sudah dikumpulkan di masa sekarang. Sangat disayangkan bahwa film ini adalah film yang gantung guys. Soalnya kan belum terungkap tuh siapa itu bintang kematian dan para sektenya atau para pengikutnya. Terus orang yang bertopeng yang ngerekam di scene Ji-Ung dan Ki-ho pun belum ketangkep kan. Bisa disimpulkan inti dari film ini memiliki 3 setting waktu yang simpel sebenarnya. Kalau kalian perhatiin, si paman di masa depan, opa-opa di masa lalu, dan pria misterius di masa sekarang itu adalah satu tokoh penting yang menjabatani tokoh lainnya. Intinya orang-orang terpilih dari masa depan, masa lalu, dan masa sekarang itu disatukan di masa sekarang 2020 pas dunia lagi ancur-ancurnya, tepatnya pas si virus Alcor ini baru menyebar. Pastinya kalau mereka semua bersatu dan berhasil menghancurkan semua drone pembawa virus Alcor itu dan juga pabrik-pabriknya, ya pasti aja sih masa depan pasti bakal berubah. Tapi sayangnya ending film ini terkesan menggantung. Ya mungkin segitu aja cerita yang disuguhkan di film ini guys. Ya, terima kasih udah nonton sampai akhir. Jadi kalau ada kurang-kurang atau salah-salah silahkan diskusikan di kolom komentar ya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga lihat juga playlist lain dari Astronaut Universe. Oke deh kalau gitu, Astronaut Universe pamit.